mendengarkan. Edisi Merawat Nusantara kali ini, kita akan mengangkat sebuah topik tentang seorang pangeran keturunan Jawa dan Bali. Dilahirkan sebagai putra sulung Raja Udayana dari dinasti Warmadewa di Pulau Dewata yang berkedudukan di Bedahulu. Ibunya bernama Ratu Gunapriya Dharmapatni atau Mahendradatta yang merupakan adik Prabu Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Medang yang ada di Jawa. Terima kasih derek-derek. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih atas semangatnya kepada saudara-saudara yang ada di Senduro. Selamat malam juga kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada. Tentu yang membanggakan bagi kita semua. Hari ini kita sedang berada dalam edisi Merawat Nusantara. Merawat Nusantara ini kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan adalah satu edisi bagi kita bangsa Indonesia dalam rangka untuk merawat kebinekaan. Jadi Merawat Nusantara ini memang kita angkat dalam mengunjungi, dalam mengangkat tema-tema sejarah yang berbau Bhinneka Tunggal Ika di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Tentu bagaimana para wali, para penyebar Islam yang intinya mereka menyebarkan Islam dengan cara yang sangat damai. Juga di kalangan saudara-saudara yang beragama Hindu, bagaimana dulu persatuan antara agama Siwa dan Buddha, Siwa atau Hindu dengan Buddha ini terus dilakukan oleh para leluhur kita. Dan dalam edisi ini, edisi kita di Kecamatan Senduro kali ini, kita saudara-saudara, derek-derek, kita akan mengangkat satu edisi tentang persatuan antara Jawa dan Bali. Jadi derek-derek, saudara-saudara kan tahu bahwa di Senduro ini ada sebuah lambang persatuan antara Jawa dan Bali. Nah, kira-kira saudara-saudara tahu enggak? Paham enggak? Persatuan antara Jawa dan Bali ini di Senduro ini apa? Wujudnya apa kira-kira? Tahu enggak betul? Wujud daripada persatuan, salah satunya persatuan antara Jawa dan Bali dan juga seluruh Nusantara itu apa kira-kira? Wah, jawabannya 100 nih. Di sekolahan langsung rumiyin nih kira-kira. Sing bener murid di sini. Jadi nanti sekolah bulan SD ngoten kira-kira. Tapi kalau hari ini Cak Kasman langsung dapat nilai 100, ujiannya nanti lulus dengan baik. Jadi persatuan, lambang persatuan antara Jawa dan Bali yang merupakan miniatur dari persatuan Indonesia, persatuan Nusantara ini yang ada di Kecamatan Senduro, yaitu Pura Agung, Mandara Kiri, Semeru Agung. Betul gitu? Kira-kira di sini tahu semua ya Pura Mandara Kiri ya? Tahu. Ya sering kesana juga gitu kan. Nah, saudara-saudara saya warga Hindu juga yang saya cintai, yang saya sayangi, hari ini saya ingin mengangkat salah seorang peletak dasar persatuan antara Jawa dan Bali yang nantinya tentu menjadi cikal bakal, menjadi satu benih persatuan bagi Nusantara. Salah satunya ada seorang raja pada zaman Rumiyin nih Pak, Bapak Ibu sekalian, Bapak nih, ibunya satu nih, tuan rumahnya. Bagi bapak-bapak, zaman Rumiyin ada salah seorang raja bernama Raja Airlangga. Kira-kira panjenengan pernah dengar nama raja ini apa bukan?
Mboten nggih? Ndak pernah dengar. Lek jenengan kira-kira ke Surabaya pernah ngertos nama raja ini enggak? Di Surabaya? Gak pernah. Oh, enggak pernah nggih, Romo. Ada anaknya yang kuliah nama mboten? Sekolah, kuliah. Di Surabaya itu ada sebuah nama universitas atau kampus yang besar, yang negeri, punyanya negara, itu namanya Universitas Airlangga. Jadi tiang-tiang UNER nggih. Lek UNER nate ngertos? Oh, mboten nggih. Airlangga kula nate teng mriku. Wah, itu jadi nama raja ini kemudian dijadikan nama universitas, namanya Universitas Airlangga. Jenengan kepingin tahu ceritanya Raja Airlangga atau mboten? Ingin. Alhamdulillah, astungkara. Jadi ceritanya, saudara-saudara, Raja Airlangga ini bapaknya bernama Raja Udayana. Dari mana ya Raja Udayana? Kira-kira tahu? Oleh saya dulu kebetulan kuliahnya di Universitas Udayana. Kalau jenengan nyebrang dari Banyuwangi sampai di Gilimanuk, semua orang tahu yang namanya Universitas Udayana. Kira-kira dari mana? Bali. Jadi Udayana ini adalah raja dari Bali. Nah, Raja Udayana ini kemudian punya istri, bapak dan ibu itu punya istri, namanya istrinya Gunapriya Dharmapatni. Jadi Gunapriya Dharmapatni ini adalah seorang putri dari Jawa. Dulu kerajaannya namanya Kerajaan Medang. Kerajaan Medang ini kira-kira daerahnya niki di sekitar Jombang dan sekitarnya, Jombang, Nganjuk dan sekitarnya, kira-kira begitu. Kerajaan Medang ini rajanya ada nama Empu Sendok. Terus salah satu putrinya itu ada namanya Gunapriya Dharmapatni. Ini kemudian dinikahi, dirabi oleh seorang raja Bali bernama Raja Udayana. Dan Raja Udayana ini kemudian punya anak, Bapak Ibu sekalian, namanya dua orang anaknya yang terkenal. Satu ini adalah Pangeran Airlangga, satunya adalah yang namanya anak bungsu, ya. Anak bungso katanya orang Madura, anak bungso ya Pak ya. Anak bungsu, jadi anak bungsu. Nah, karena kakaknya Gunapriya Dharmapatni ini kemudian menjadi raja di Medang, di tanah Jawa, namanya Prabu Dharma Wangsa Teguh. Jadi Prabu Dharma Wangsa Teguh ini orangnya pingin adanya persatuan antara Jawa dan Bali. Saat itu jangan bayangkan persatuan Indonesia, persatuan Nusantara ini sampai nang Papua Pak. Nyebrang Gilimanuk susah Pak. Kenapa? Kalau bis, kalau sepeda motor zaman film Pak, yang ada itu paling jarang, alas ibu gede-gede kayak di Semeru kira-kira. Tapi Raja Dharmawangsa ini ingin adanya persatuan antara Jawa dan Bali. Jadi kemudian anaknya Raja Dharmawangsa ini kemudian dinikahkan dengan sepupunya, anaknya Raja Udayana dari Bali, namanya Pangeran Airlangga. Nah, Pangeran Airlangga ini kemudian ketika nantinya Pak, Bapak Ibu sekalian, nantinya Pangeran Airlangga ini tepai kawinan Pak, tepai nikahan, tepai kawinan, kemantenan niki, kemantenan ini diserang oleh namanya Raja Murawari. Jari ini di prasasti, di watu tulis gitu. Masih yang ngeriki kan watu sing ditulisi. Itu namanya yang nyerang namanya Haji Murawari. Haji Murawari. Niki haji niki mboten wakaji Pak. Sanes tiyang sing berangkat ke Mekah tapi namanya raja. Zaman biyen itu raja-raja kecil-kecil itu namanya haji. Ada Haji Murawari, ada Haji Jayakatwang. Jadi
haji ini jangan salah. Orang yang ini haji berarti itu orang yang ke Mekah. Boten, kalau haji zaman kuno itu adalah raja. Nah, kemudian Pangeran Airlangga ini diserang, yang namanya mertuanya Raja Dharmawangsa ini gugur semuanya, gugur, dijenengkan, dinamakan saat itu kejadiannya namanya Mahapralaya. Ngertos pralaya kira-kira? Bapak-bapak kan yang Jawa ini, kalau pedunten ini. Pralaya kira-kira apa artinya? Laya ini apa? Loyo, laya. Pralaya, Mahapralaya. Jadi kematian yang maha besar. Jadi seluruh yang namanya penggawa, seluruh yang namanya orang yang menghadiri acara itu gugur ketika diserang oleh Haji Wurawari. Nah, saudara-saudara, kemudian Pangeran Airlangga ini kemudian berkelana, Pak, kalau istrinya selamat ini. Tapi mertuanya Raja Dharmawangsa gugur. Pangeran Airlangga ini kemudian berkelana mengembara Asok Abon, dilindungi oleh para pandito, oleh para brahmana, yang namanya brahmana yang ada di daerah-daerah Lamongan, ada daerah-daerah hutan-hutan Lamongan saat itu, seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, Pangeran Airlangga ini kemudian ngangsu ilmu Bapak Ibu sekalian, terus dilindungi oleh para brahmana Hindu saat itu ya. Alirannya aliran Wisnu. Kalau di barat sana itu zaman nanti zaman Medang, zaman Kediri itu alirannya rata-rata aliran Wisnu. Kalau di Lumajang nanti alirannya Siwa. Tapi semuanya itu sama, agamanya sama dengan Hindu. Jadi daerah-daerah para brahmana Waisnawa ini kemudian melindungi Pangeran Airlangga, dan kemudian Pangeran Airlangga sampai saatnya nanti membalas untuk mendirikan kerajaan baru yang namanya Kerajaan Kahuripan. Sanes Kuripan di Probolinggo niki. Tapi ini kan ngerti Kuripan Probolinggo. Sanes Kuripan ini daerah-daerahnya sekitar tetap Jombang, Putinganjur, sekitar sana. Jadi kerajaan Kahuripan ini adalah kerajaannya Raja Airlangga. Nah, karena ceritanya Raja Airlangga ini dulu ditolong oleh para Brahmana Waisnawa, Brahmana Wisnu. Jadi Pangeran Airlangga ini juga keturunan Jawa dan Bali. Pangeran Airlangga ini Bapak Ibu sekalian kemudian terus mengembangkan persatuan Jawa dan Bali. Jadi singgarai persatuan ini biyen jangankan tahun sekarang, zaman dulu Raja Airlangga ini telah memulai persatuan antara Jawa dan Bali. Dan jangan heran nanti adiknya Pangeran Airlangga atau Raja Airlangga kemudian itu namanya tadi yang namanya anak bungsu itu, anak wungsu ya, ini menjadi raja nanti di Bali, menjadi raja yang ibu kotanya ada di daerah Bedahulu. Ngertos jenengan Bedahulu? Bedahulu ini ada di sekitar daerah Gianyar Bapak Ibu sekalian. Gianyar, Istana Papak Siring, Bali ini daerah sekitar sana. Itu namanya ada daerah Desa Pejeng, Desa Bedahulu, itu pusatnya kerajaan Bali kuno. Nah, itu raja anak wungsu ini malah nulis prasasti, lah saniki SK presiden, SK raja. Niku prasasti raja anak wungsu itu 22 prasasti raja anak wungsu itu bertuliskan huruf Jawa kuna. Huruf wong Senduro, kira-kira begitu. Jadi keluarga Raja Udayana, Pangeran Airlangga maupun yang namanya Raja Anak Wungsu telah memulai persatuan antara Jawa dan Bali.
dan itu terus dirawat Bapak Ibu sekalian. Nanti sampai zaman Singosari, sampai zaman Mojopahit, Jawa dan Bali tetap bersatu. Dan kemudian nantinya persatuan itu terus diteruskan karena agamanya orang Jawa dan orang Bali adalah sama. Bahkan nanti zaman Mojopahit, nanti Prabu Brawijaya itu banyak rakyatnya, banyak pasukannya yang lari nanti ke Pulau Bali. Tapi sanes numpak bis loh Pak, lari nang Bali Pak. Waktu itu nggak ada bis Pak, sepeda motor juga nggak ada. Jadi dimana persatuan antara Jawa dan Bali ini sudah ada semenjak zaman Raja Airlangga. Tahun ini kira-kira tahun 1911 Bapak Ibu sekalian. Sekarang tahun ini kan 2021 gitu. Berarti persatuan Jawa dan Bali ini sudah dimulai lebih dari 1000 tahun yang lampau. Oleh karena itu saudara-saudara juga jangan merasa wah niku tiang Bali nih. Jadi orang Jawa juga tidak boleh merasa itu tiang Bali itu. Bukan tiang Pak, tiang orang ya, tapi tiang yang bersaudara. Bali dan Jawa itu adalah saudara. Bali dan Sumatera juga bersaudara. Tapi cerita persatuan antara Jawa dan Bali sudah dimulai semenjak zaman Raja Airlangga. Jadi selanjutnya nanti kalau ke Pura, jenengan nanti kalau ke misal ketemu dari Bali di Pura, lagi galungan, lagi upacara Balang, jenengan sebut saja. Saya teringat persatuan namanya Pangeran Airlangga. Betul? Nah, kira-kira ingat ya Pangeran Airlangga ya? Di persatuan ini perlu ditingkatkan antara Jawa dan Bali, Jawa dan Sumatera dan sebagainya. Setuju ya? Nah, alhamdulillah astutara. Jadi dera-dera persatuan antara Jawa dan Bali ini dimulai semenjak zaman Raja Airlangga, terus diteruskan oleh Raja-Raja Singosari, Raja-Raja Mojopahit, sampai nanti yang namanya Kerajaan Balangbangan. Nah, lek diterusno niki kula sampai subuh niki ndoke Pak nambah. Rupane tuan rumah waduh nambah kopi malih nih. Bagaimana ya? Bagus begitu ya. Jadi persatuan antara Jawa dan Bali ini 1000 tahun lebih, 1000 tahun. Saya sama itu sudah persatuan antara Jawa dan Bali. Saat ini tiang sendiri kan ada asal tiang Bali gitu. Jadi terus harus bersatu untuk membangun negara persatuan Republik Indonesia. Setuju ya? Kira-kira konten mudah-mudahan saya tidak tanya ini supaya tahu bahwa ada seorang raja bernama Airlangga yang hari ini menjadi nama universitas, namanya Universitas Airlangga yang ada di kota Surabaya. Itulah lambang persatuan Jawa dan Bali 1000 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Nah, diteruskan sampai sekarang di Kecamatan Sembulan Kabupaten Lumajang, lambang persatuannya adalah Pura Mandara Giri Semeru Agung. Betul ya? Mudah-mudahan Pura Mandara Giri Semeru Agung terus dirawat, terus disayangi, terus dihormati, terus diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat positif keagamaan. Mungkin menurut saya begitu ya. Dan saya yakin dari Senduro akan bangga juga punya pura yang luar biasa, pura tertua di Nusantara. Jadi begitu kira-kira bagi Romo Mangku, Romo Dukung di sini, mungkin dari semua. Itulah persatuan yang harus kita kembangkan. Semoga nantinya persatuan antara saudara-saudara kita Jawa dan Bali, persatuan antara daerah-daerah kita, antara yang Muslim dengan yang Hindu, antara Hindu dengan yang Kristen dan sebagainya, terus terawat untuk menjaga Republik Indonesia. Seperti itu ya. Matur nuwun, barangkali itu yang bisa saya ceritakan seorang raja bernama Airlangga.
kira orangnya ganteng Pak ini. Cak Erlangga ini. Barangkali itu dulu. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, karena harinya sudah agak malam ini, kopinya juga sudah tinggal sedikit, jadi kita akhiri dulu ya. Pak Jamsari ini sudah guyu-guyu ini, tadi habis datang dari Puncak katanya. Jadi kita di daerah Senduro ini sangat bineka. Para penonton Mas Mansur Channel, ada yang Muslim, ada yang Hindu, yang Kristen juga ada, dan sebagainya. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, yang terus mengikuti channel ini. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi kita, bagi Nusantara pada umumnya. Terima kasih, kita berjumpa dalam edisi Merawat Nusantara berikutnya. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam edisi Merawat Nusantara berikutnya. Wah, luar biasa perjuangan para sesepuh Kerajaan Medang yang kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Kediri Daha dalam merawat persatuan ini. Semoga ke depan akan semakin erat.